Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sita Fatih Adna selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bagaimana cara menyajikan data histogram secara manual maupun menggunakan program R. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Isra Haki dengan NPM 6061, lalu ada Saya Ridwan Nurudin dengan NPM 6037. Saya Septri Erina Putri Dirsyanta dengan NPM 6068. Dan saya Amalia Kusumawardani dengan NPM terakhir 6077. Langsung saja, di sini kami akan menyajikan data histogram secara manual. Dari yang pertama, cara menyajikan data histogram secara manual akan dipaparkan oleh Septri. Kepada Septri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Berikut adalah cara menyajikan data melalui histogram secara manual. Untuk menyajikan data ke dalam bentuk histogram, pertama yang harus dilakukan yakni mengumpulkan data yang akan digunakan. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi yang memuat beberapa aspek seperti jangkauan atau range, banyaknya interval, hingga frekuensi pada masing-masing interval. Oleh karena itu, diperlukan urutan dan aturan yang benar untuk mengolah data yang akan digunakan. Yang pertama, menentukan jangkauan atau range dengan mengurangkan data yang besar ke data yang paling kecil. Kemudian, menentukan panjangnya interval kelas atau kelompok nilai data, yaitu menggunakan aturan Studebaker, yaitu 1 ditambah 3,3 log n dengan n yang merupakan banyaknya data. Selanjutnya menentukan panjang atau lebar kelas dengan bagi jangkauan terhadap banyaknya interval kelas. Menentukan di bawah serta di atas setiap interval kelas data dengan 0,5. Terakhir itu bagian frekuensi. Yang selanjutnya, contoh serta cara membuat histogram menggunakan program R yang akan disampaikan oleh Ridwan. Kepada Ridwan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya ada cara membuat histogram menggunakan program R. Nah, membuat program R membuat histogram salah satunya bisa menggunakan program R. Dalam membuat histogram menggunakan program R, pertama yang harus dilakukan adalah menginput atau memasukkan data yang akan digunakan. Nah, pada hal ini bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa melalui Excel ataupun menginput data langsung ke dalam program R. Nah, contoh menginput data langsung ke dalam program R adalah dengan cara menggunakan perintah kurung buka nama data, setelah itu menggunakan seperti yang tanda panah atau lebih kecil, setelah itu strip, terus ada karakter C, setelah itu baru dimasukkan datanya. Nah, dapat dituliskan seperti ini contohnya, kan nama programnya ada nilai, setelah itu ada panah ke kiri, terus ada karakter C, setelah itu baru datanya kurung buka 90, 85, dan seterusnya hingga 55, setelah itu kurung tutup. Nah, dari data di atas terlihat 20 nilai yang akan dijadikan grafik histogram. Setelah itu data harus di-run terlebih dahulu agar terbaca oleh program. Nah, setelah di-run, data tersebut akan masuk ke dalam environment. Selanjutnya, untuk membuat histogram dapat menggunakan perintah kurung buka nama data. Nah, nama datanya ini diisikan nilai sebelumnya tadi dikasih nama nilai. Berarti pada program diketikkan dalam kurung nilai. Nah, setelah itu kita klik tombol source. Nah, setelah itu kan tabel histogramnya akan muncul seperti pada gambar. Untuk selanjutnya saya balikan ke moderator. Terima kasih Mas Ridwan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Pada Amelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Igo. Di sini sekarang akan masuk ke beberapa menu yang dapat kostumisasi. Yang pertama di sini ada menu breaks, yang dimaksud di sini adalah aturan yang berguna untuk menentukan banyaknya interval kelas, dan secara default akan langsung
menggunakan aturan Strajas yang seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Septi tadi. Namun kita dapat mengkostumasinya menggunakan angka, seperti misalnya kita masukkan 5, maka banyaknya interval kelas akan berjumlah 5. Selanjutnya, ada menu main yang digunakan untuk menuliskan title atau judul dari grafik histogram. Nah, misal kita tidak menuliskan menginput main ini, maka dalam histogram sendiri akan terlihat nama data, histogram of nama data yang telah kita inputkan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya, akan tertulis histogram of nilai begitu. Kemudian pada ketiga itu yang dapat dikostumisasi adalah XLab yang digunakan untuk menuliskan keterangan yang terdapat pada sumbu X dalam grafik histogram. Nah, apabila kita tidak menginputkan ini, maka akan muncul nama data yang telah diinputkan. Selanjutnya, menu keempat yaitu adalah YLab, di mana digunakan untuk menuliskan keterangan yang terdapat pada sumbu Y dalam grafik histogram. Dan apabila kita tidak menginput menu tersebut, maka akan muncul tulisan frekuensi. Kemudian yang kelima ada border yang digunakan untuk mewarnai garis tepi dari batang histogram. Kemudian yang keenam ada color atau cal yang digunakan untuk mewarnai batang histogram. Dan yang terakhir ada xlim dan ylim yang digunakan untuk menentukan batasan yang ditampilkan dari sumbu X dan juga sumbu Y dari histogram. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Amel untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ketika perintah-perintah tersebut disatukan, maka akan terlihat program seperti berikut. Di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan programnya. Di sini untuk yang pertama yaitu penulisan nama programnya. Di sini kami menginputkan nama programnya yaitu menginputkan untuk data programnya itu adalah nilai. Jadi kita tulis nilai. Lalu tanda kurang dari, lalu strip, lalu C atau untuk karakter. Lalu kita inputkan data yang ingin kita inputkan. Untuk di sini kami akan menginputkan 20 angka. Yang berarti nilai tersebut ada 20 angka. Lalu program tersebut kita run. Di sini terlihat number dalam program. Yang selanjutnya kita menulis untuk programnya tersebut yaitu adalah histogram. Maka kita tulis is, lalu tulis nilai, koma, lalu di enter untuk memperindah tampilan. Lalu kita tulis breaks sama dengan, lalu kita tulis starts karena starts itu untuk banyaknya kelas, interval kelas dengan rumusnya itu 1 plus 3,3 log n. Maaf, saya lupa di sini ditambah tanda ini, lalu ini juga, lalu koma, lalu kita enter lagi, lalu kita tulis main. Main di sini adalah untuk judul data tersebut. Di sini kita menginputkan tulisan nilai ulangan matematika. Di sini kita di antara itu kita tambahin ini.
lalu kita tambah koma, lalu enter lagi, terus kita tulis xlab, lalu kita kita masukkan tulisan untuk x-nya itu nilai, koma, enter lagi, kita tulis ya lab, lalu kita menentukan untuk labnya itu jumlah, kita masukin koma lagi, enter lagi, lalu border, kita masukkan bordernya itu berwarna red atau merah, kita koma lagi, kita tulis call untuk color, kita masukkan green untuk warna hijau, koma lagi, kita enter lagi, lalu xlim dengan c 0,100, kita enter lagi, terus y-lim, template ini biar lebih cepat, terus kita y-limnya untuk c-nya itu 0,60. Lalu kita run program tersebut. Oh maaf, sebelum di sini ditambahi koma dulu. Lalu kita run program tersebut. Di sini harusnya untuk y-limnya itu adalah 6. Jadi program tersebut akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk sintaks-sintaksnya. Breaks atau starches itu adalah banyak interval kelas dengan menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n. Karena ini ada 20, jadi 1 plus 3,3 log 20. Dan hasil 5,29. Maka banyak interval kelasnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang selanjutnya, range jangkauan data itu ada nilai tertinggi kurangi nilai terendah. 100 dikurangi 40, maka 60. Yang selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu range dikurangi interval data. Maka 60 dibagi 6 jadi 10. Maka frekuensinya itu ada 10. Ini 10, 10, 10 sampai sini. Untuk kelasnya jadi 40 sampai 49 untuk kelas pertama, yang kedua ada 50 sampai 59 dan seterusnya sampai 90 sampai 100. Untuk kelas yang pertama ada 2 frekuensinya. Yang kelas kedua ada 4 untuk frekuensinya, yang kelas ketiga ada 3, yang kelas keempat ada 5, yang kelas kelima ada 5, dan yang kelas keenam ada 1. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.